Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa innal asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian rutin Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mengkaruniakan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya. Salah satu kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita hari ini, yaitu kita diberikan waktu, kesempatan atau umur, tetapi umur dan waktu tersebut dikaruniai oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal soleh. Jadi ketika seseorang umurnya bertambah tetapi dia lebih sibuk di dalam akhiratnya, ini adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua semakin sibuk untuk kepentingan akhirat. Maksudnya tidak melupakan urusan dunia atau tidak bekerja, itu bukan, tetapi semua apa yang dilakukannya, baik dia bekerja, baik dia beramal soleh, semuanya dalam rangka mencari akhirat. Dia bekerja, ya meniatkan kerjaannya itu untuk ibadah. Dia memperoleh hasil kerja baik sedikit atau banyak dalam rangka untuk sarana memperoleh akhirat. Itu semuanya adalah urusan yang baik, dan kita semakin tua semakin matang di dalam pikiran, ekonomi juga, ya berapapun Allah yang memberi kita, hati kita menjadi teduh karena menerima qanaah atas pemberiannya, dan umurnya matang, stabil, ya emosinya. Ini adalah karunia, ya karunia dari Allah berupa umur, dan ini suatu kenikmatan yang kita tidak bisa membelinya. Selanjutnya, ya marilah kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan sebab yang besar untuk memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperoleh rahmatnya Allah, kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Ini merupakan cita-cita terbesar kaum muslimin. Kenikmatan yang paling besar
yang tidak ada kenikmatan yang lainnya bisa menandinginya. Ini adalah kenikmatan masuk surga. Apapun ya urusan kita, maka dinomorsatukan dalam rangka mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan kitab hadis arba'in. Ya, kemarin ya, bulan yang lalu kita telah sama-sama saling belajar ya hadis yang ke-13 tentang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga dia lebih mencintai saudaranya daripada mencintai dirinya sendiri. Ya, kemarin kita membahas itu. Kemudian kita ya telah mengetahui faedah-faedahnya ya kemarin. Kemudian kita akan membahas hadis yang ke-14. Ya. Ya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhilu damu mri'in muslimin illa bi idah salas asayyibu zani wa nafsu bi nafsi wa tariku lidinihi al mufarriqu li jama'ati rawahul Bukhari wal Muslim. Yaitu bunyi hadisnya yang ke-14 yang artinya ya dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, la yakhilu damu mri'in muslim, tidak halal ya menumpahkan darah seorang muslim illa kecuali bi ihda salas, dengan salah satu dari 3 sebab berikut ini. Ya, as-sayyibu zani, yaitu orang yang telah menikah melakukan perbuatan zina atau berzina. Wa nafsu binafsi, yaitu perbuatan membunuh. Yang ketiga, wa tariku lidinihi al-mufarriqu li jama'ati, yaitu murtad atau meninggalkan agamanya dan berpisah dari ya jamaah kaum muslimin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari ya hadis ini ya kita bisa melihat ya bahwasanya Islam itu sangat rahmatan lil alamin. Ya. Sangat yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Ya, mengatur berbagai aspek kehidupan, sehingga dari hadis ini dapat kita ambil faedah. Ya, yang pertama yaitu terjaganya kehormatan dan darah seorang muslim. Ya, terjaganya kehormatan dan darah seorang muslim. Ya, dari hadis itu ya la yakhilu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Ya, menunjukkan ya tidak halal, ya tidak halal darah
seorang muslim kecuali ada salah satu sebab dari 3 sebab. Ini menunjukkan ya Allah menjaga darah seorang muslim. Ya. Allah menjaga darah seorang muslim. Bahkan darah seorang muslim itu lebih mulia dari Ka'bah. Lebih berharga dari dunia seisinya. Ya, apabila bumi dijadikan emas, ada 2 bumi, dibandingkan darah seorang muslim, itu lebih mahal darah seorang muslim. Inilah penghormatan Islam, mahalnya darah seorang muslim. Ya. Menunjukkan orang yang telah masuk Islam adalah seorang muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memiliki hak-hak yang sangat besar. Dan memiliki hak-hak yang sangat besar. Kemudian ya faedah yang kedua ya tidak halal darah seorang muslim apabila ya kecuali dengan salah satu dari 3 alasan ini. Yang pertama apa? Kita jelaskan, orang yang berbuat zina tetapi dia sudah menikah, as-sayyibu zani. Ya. Jadi orang yang telah menikah tapi dia berbuat zina. Nah, orang seperti ini di dalam Islam ya maka hukumannya atau akan mendapatkan kisos, ya, hukuman balasan, yaitu dengan dirajam. Dengan dirajam. Dirajam itu dia dipendam, kemudian terlihat kepalanya saja, lalu ditimpuki batu, dilempari batu sampai meninggal dunia. Kenapa? Orang yang berbuat zina ya, dia merasakan kenikmatannya itu di seluruh tubuhnya ya. Ketika dia bertobat kepada Allah tetapi juga dihukum dengan rajam ya, dia dilempari batu sampai mati kepalanya, hingga dia bisa merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Itu penebusan dosanya, sehingga bisa bersih dosa-dosanya zina tadi. Ya, semoga Allah orang yang bisa seperti itu taubatnya diterima dan dimasukkan surga. Jadi apa? Tidak ada yang lebih mulia daripada seorang yang bertobat dengan mengorbankan dia pelaku dosa, tapi dia bertobat dengan mengorbankan jiwanya. Ya. Ini ya. Ini. Ada kisah ya seorang wanita dari ya Bani Juhainiyah ya, dan seorang laki-laki yang bernama Ma'is ya bin Malik. Yang pertama seorang wanita ya, dia menyatakan diri telah berbuat zina kepada Rasulullah SAW, tapi dia sudah keadaan hamil, menemui Rasulullah SAW. Ya, wahai Rasulullah, aku telah berbuat zina, ngaku. Ya. Kemudian Rasulullah itu sebenarnya memberikan udzur, kesempatan dia untuk tobat, kemudian dia suruh pulang dulu sampai anaknya lahir.
Kemudian setelah anaknya lahir, datang ke Rasulullah lagi. Ya, kemudian dia menyatakan minta hukuman. Ya, disuruh menyusuinya sampai 2 tahun. Ya, ini merupakan pintu ya kebaikan Islam. Sampai datanglah dia setelah 2 tahun, dan dirajamlah dia sampai meninggal dunia. Kemudian Ma'is ibn Malik juga sama. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, aku telah berbuat zina wahai Rasulullah. Nabi tetap berpaling, ngomong 1 kali berpaling. Aku 2, kemudian dia melanjutkan lagi, aku telah berbuat zina wahai Rasulullah. Nabi berpaling lagi, yang kedua. Dia bilang yang ketiga, keempat, Nabi ya, barulah yang keempat Nabi menanggapi, engkau telah berkata kepadaku sampai 4 kali, wahai Ma'is. Ya, apakah engkau berzina? Ya, dia menyatakan, ya. Oh, kemudian apakah engkau berbaring dengan wanita tersebut? Ma'is menjawab, iya. Dan Rasulullah nanya lagi, apakah engkau menyentuh kulitnya? Iya. Apakah ya engkau bersetubuh dengannya? Iya. Maka Rasulullah memerintahkan rajam untuk dia. Selanjutnya dia dibawa ke tanah lapang untuk dirajam. Ya, lalu dilempari batu. Tetapi Ma'is berkeluh kesah. Ya, dia lari. Ya, dia lari karena kesakitan. Kemudian salah seorang yang merajam tadi, melempari batu tadi, mengambil tulang dari betis unta, kemudian melemparnya sehingga si Ma'is meninggal dunia. Dan berita itu sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa Rasulullah kemudian memarahi orang tersebut? Mengapa tidak engkau biarkan dia lari? Kemudian dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Ya, dari hadis 2 cerita tadi tentang orang yang berbuat zina, Islam itu sebenarnya mendahulukan untuk menyembunyikan dosa. Karena ketika orang yang berzina itu butuh 4 saksi ataupun pengakuan dari dia sendiri, mengakui bahwasanya dia telah berbuat zina. Dan Nabi itu sebenarnya memberikan isyarat-isyarat. Dari wanita tadi Nabi menyuruh pulang sampai 2 kali, ya, bahwasanya dia suruh lahiran dulu, suruh menyusui dulu, supaya melupakan. Sebenarnya itu tujuannya apa? Dia bertobat dan lupa, tidak datang ke Nabi lagi untuk minta dirajam. Kemudian juga Ma'is, Nabi mengisyaratkan, ya, Nabi berpaling, ya. Maksudnya berpaling itu ya kalau berbuat dosa aja terang-terangan diakoni ya, di banyak orang gitu ya. Nabi berikan kesempatan dia untuk bertobat, untuk menyembunyikan aibnya. Ya, dan Nabi memberikan udzur ketika dia telah mengaku tersebut, ya, dibului banyak orang. Ya, orang yang di sekitar situ, ya, ketika dia kan di banyak orang. Ya, Nabi memberikan udzur, tidak memvonisnya langsung. Apakah engkau telah berbaring padanya, ya, dengannya? Nabi tanya dulu, apakah engkau telah menyentuh kulitnya? Ini tanda, ya. Apakah engkau telah mensetubuhinya? Baru telah jelas dan sama-sama menerima, dia ikhlas menerima, ya, tidak dibului tadi, maka baru Nabi memvonis. Tidak sembarangan memvonis. Nabi aja memberikan udzur yang begitu besar. Sampai-sampai Nabi mendengar berita dirajam, Ma'is lari, ditimpuk dengan tulang betis onta. Itu pun masih, kenapa enggak engkau biarkan gitu. Ya, dia bertobat. Kemudian kita tarik ke waktu sekarang. Bagaimana bullying seorang muslim pada muslim yang lain sekarang itu, ketika seorang muslim berbuat dosa,
Dia berbuat dosa, 1 orang, 2 orang, atau 5 orang, 10 orang yang tahu, dia dibului, sehingga beritanya menyebar jadi satu kampung. Ini sudah bukan ranah ya menasihati, tapi ranah bullying ini, ranah menjatuhkan kehormatan seorang muslim meskipun dia bermaksiat, ranah mencela, dan ini dianggap biasa. Padahal ya kehormatan kaum muslimin itu lebih berharga daripada dia ya lebih menjatuhkan kehormatannya, itu lebih dosanya lebih besar daripada dia berbuat zina tadi. Misalkan ada seorang yang berbuat zina tadi ya, di tengah masyarakat itu hukum sosialnya luar biasa. Bahkan di kalangan kaum muslimin yang telah belajar agama ini pun ya bukan, tapi nasihatilah, dekatilah dia yang baik tanpa menjatuhkan kehormatannya, sehingga ada kemungkinan dia akan bertaubat. Ini cara menasihati. Hati-hati dengan perkataan kita ya. Basa Jawa itu sering ngoso tidak pada tempatnya. Ngoso itu kan ada orang ngoso itu tujuannya baik, dalam rangka memotivasi orang itu ya, kadang tidak pede, dibuat pede dengan dioso. Ini ada. Tetapi yang ini yang salah ini, memvonis atau mengusuh ya, membullying untuk menjatuhkan kehormatan. Ini bahaya sekali. Ini namanya kehormatan itu mentalnya akan down, akan jatuh. Dan obat mental itu lebih sulit diobati daripada badan. Dan mental ini akan ya menjadi sebab badan sakit. Ya ini ya pelajaran yang bisa diambil dari ya dua kisah ini tentang zina. Maka marilah kita ketika menanggapi saudara kita yang lalai ataupun lupa ataupun khilaf itu dengan bijaksana, tidak mudah emosi, tidak mudah memvonisnya. Kita berikan udzur-udzur, barangkali dia tidak tahu, barangkali dia belum tahu ilmunya, barangkali hatinya dipenuhi dengan noktah-noktah dosa. Kita berikan kesempatan. Kita yang lebih tahu itu seharusnya lebih lembut, lebih bijaksana daripada orang yang tidak tahu. Dan ada dosa yang lebih besar dari zina ini yang sering disepelekan selain menjatuhkan kehormatan kaum muslimin tadi, yaitu dosa meninggalkan sholat. Orang nggak sholat, orang terdekat kita ya dibiarkan. Tetapi kalau ada dosa yang lebih kecil dari itu, kita yo reaksi kita besar, marah-marah luar biasa. Tapi orang yang nggak sholat, saudara kita, teman kita biarkan, nggak dinasihati, masalah. Tentu saja dengan nasihat yang baik. Ini ya. Jadi dosanya besar mana? Meninggalkan sholat dengan berbuat zina. Meninggalkan sholat dengan sengaja itu ya bisa menuju kekufuran ya. Kalau ada orang yang berbuat zina tapi dia sholat, gimana itu? Ya semoga sholatnya akan memperbaiki dosanya sehingga mengarahkan dia untuk bertaubat ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mencegah itu tidak bisa 100%, mungkin mengurangi kuantitasnya ya. Mengerem itu tidak langsung mandek grek, kadang mengurangi daya rusaknya. Dan mengurangi ini kalau terus menerus dilakukan akan berhenti ya. Terus direm zut gini lama-lama berhenti. Inilah kenapa ya Nabi Muhammad itu senantiasa memberikan udzur bagi pelaku dosa. Ini sebabnya, supaya diberi kesempatan untuk bertaubat. Juga kisah antara wanita yang berbuat zina dan Ma'is ini sebenarnya diberikan udzur. Ini menandakan
baiknya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ya, mari kita juga mengambil pelajaran di dalam beragama itu. Marilah kita belajar ya dari hal yang pokok, kemudian ke hal yang cabang, lalu dihiasi dengan akhlak mulia, sehingga di dalam kita mengamalkan agama ini itu lebih bijaksana. Ya, karena agama Allah ini rahmatan lil alamin. Orang yang belum tertarik ke Islam bisa tertarik dan mau masuk Islam. Orang Islam yang belum mengerjakan rukun Islam dan ya selanjutnya amalan-amalan lain bisa mendapatkan simpati dan mau mengerjakan karena kita memiliki akhlak yang baik. Cara mengajak itu tidak harus ceramah, tetapi dengan menunjukkan amalan kita, baiknya akhlak kita, sehingga orang itu bisa qorib, dekat dengan kita. Kalau dekat, maka akan tertular oleh akhlak kita sebagai seorang muslim. Itu faedah yang nomor berapa itu? 2. Ya. Jadi yang bagian pertama. Kemudian ini tentang zina ya. Kemudian asani anapsu binafsi, yaitu membunuh seseorang. Ya, membunuh seseorang itu ya di dalam Islam itu juga dibalas. Ya, dibalas seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan atas kalian kisos ya fi qat, bagi yang dibunuh. Ya. Ada kisos bagi yang dibunuh. Ya. Yaitu bagaimana kisosnya? Itu tergantung ya wali ataupun orang yang bertanggung jawab atau saudara yang orang yang dibunuh tadi. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 178 ini ya panjenengan baca bahwasanya itu tergantung ya, tergantung orang yang keluarga orang yang terbunuh. Satu, kalau dia minta kisos ya dikisos, dipancung ya. Seperti di negara Arab Saudi ya, biasanya hari Jumat ya, orang yang membunuh biasanya akan dijatuhi hukuman penggal kepala, ataupun orang yang melakukan kriminal yang sangat besar ya, tidak peduli itu anak raja ataupun siapapun ya, telah dijatuhi dan keluarganya tidak terima, maunya dibalas dengan penggal kepala, maka dipenggal. Itu di tanah lapang, biasanya di dekat Masjid Nabawi ya disaksikan orang banyak. Kenapa di tanah lapang? Tujuannya ya supaya ada efek shock, orang takut melakukan perbuatan seperti rajam tadi ya, ada efek mental, supaya orang kena mental bahwasanya orang yang berbuat dosa besar hukumannya seperti ini, dan para kaum muslimin supaya segera menjauhi perbuatan tersebut. Dipenggal satu al-huju ya, sekali penggal ya, dia bertobat karena Allah telah membunuh dengan mengorbankan jiwanya. Ini tidak dicela ya, itu sangat mulia orang yang menerima hukumannya tadi, sangat mulia. Itu jika keluarganya tidak terima. Kalau keluarganya terima, dia memaafkan tetapi minta denda, minta denda berupa harta sebesar begini, maka
Yang membunuh wajib memberikan, tetapi sebagai seorang muslim yang baik tentulah harus bijaksana. Keluarganya harus ihsan, berbuat baik menurut kemampuan siapa? Yang membunuh tadi. Maka masalah jadi selesai. Ya. Enak hitung-hitungan nih ya, apa? Didenda, didenda. Tapi dalam penentuan denda tadi ada musyawarah dengan keluarga yang terbunuh, maka keluarga yang terbunuh hendaklah dia berbuat ihsan. Ya. Atau yang ketiga, dia memaafkan dengan cuma-cuma. Tidak ada masalah di belakang. Ya sudah, bebas saja. Sudah dimaafkan sudah, mungkin ya terjadi kecelakaan atau terjadi apa. Ya. Maka ini lebih baik lagi dia berbuat ihsan. Ya. Ya, ini untuk tuntutan orang yang membunuh dengan sengaja. Ya, membunuh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, ya, yang berhak dialirkan darahnya atau yang berhak untuk ya dibunuh di dalam Islam, yaitu yang ketiga adalah murtad atau memberontak pada pemerintahan yang sah. Orang yang murtad dan dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka berhak dialirkan darahnya. Ataupun orang yang memberontak kepada penguasa, maka berhak dialirkan darahnya. Penguasa yang sah loh ya, bukan pemimpin jamaah ya, aliran tertentu ya. Penguasa sah di Indonesia siapa? Ya, presiden, qadhi, pemerintah kaum muslimin intinya. Tapi di sini kan belum, hukumnya beda. Kalau kita contohkan di Saudi ya, di Saudi itu yang menerapkan ya qisas. Yang menentukan pemerintah ataupun imam kaum muslimin menunjuk hakim untuk memutuskan. Ya. Jadi faedah tambahnya apa? Faedah tambahnya apa? Dari faedah yang kedua ini, yang berhak memutuskan untuk menghukum itu imam kaum muslimin ataupun penguasa yang sah. Ya. Bukan pemimpin kelompok tertentu, aliran tertentu, jaringan tertentu. Ini. Jadi orang yang bisa menghukum rajam, yang bisa memancung, itu yang memutuskan penguasa yang sah, imam kaum muslimin menunjuk hakim qadhi dan diputuskan. Ya. Bukan serampangan. Jadi orang yang berhak dialir darahnya kan siapa? Orang yang menikah berbuat zina, orang yang membunuh dengan sengaja. Kemudian yang ketiga apa? Orang yang murtad. Maka inilah kenapa kok sampai segitunya ya orang murtad keluar dari Islam dan tidak tobat, tidak masuk Islam lagi, maka itu sesuatu yang besar, melebihi dunia dan seisinya ya. Syahadatain itu ya. Kemudian menentang penguasa yang sah, memberontak. Ati Allah wa Rasul wal ulil amri minkum. Taati Allah dan Rasul dan ulil amri, pemerintahan yang sah kalau sini. Ya. Maka ini berat. Ya, kita harus ada di tengah-tengah. Ya, ketika hidup di negeri ini bijak. Ya, harus bijak. Jadi tadi ya, ada misalkan meninggalkan sholat dengan ya sengaja. Orang itu meninggalkan sholat
ada dua. Satu sengaja karena dia menentang syariat ini. Yang kedua karena malas. Ya, karena malas. Ya, yang satu juhud, serius, tentang Islam, menghalalkan, ya bahwasanya ini dia tahu hukumnya, tentang, maka orang ini telah kufur. Ya, orang ini ya keluar dari Islam. Tetapi yang kedua, kebanyakan ini orang sholat, baik tahu hukumnya ataupun tidak, tapi dia malas mengerjakannya. Ini berbuat kerusakan. Berdua dosa besar. Dia fasik, orang yang fasik. Jadi ada dua yang dimaksud orang meninggalkan sholat itu, ya kufur. Ada yang kufur besar, dia keluar dari agama, ataupun dia kufur kecil, tapi dosanya besar. Sebabnya ada dua, dia satu menentang, dua malas. Dan rata-rata malas. Maka kok meninggalkan sholat itu lebih besar dari ketiga dosa ini. Ya. Tiga dosa ini besar, hukumnya sampai dibunuh toh. Ya. Tapi ada dosa yang lebih besar apa? Ya. Meninggalkan sholat. Jangan main-main ya. Sholat yang kita sering kerjakan itu ditinggalkan bolong-bolong, bahkan tidak sholat sama sekali. Ya. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, atau yang terakhir ya, yaitu hendaklah ya anjuran, yaitu untuk tetap kokoh ya mengikuti jamaah kaum muslimin, ya menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Dengan begitu Islam jadi kuat, persaudaraan kita lebih kuat. Ya. Di ringkasan dari hadis yang ke-14 itu ya, ringkasannya, ringkas saja tetapi syarat dengan makna. Ingat, syaratnya apa? Ya tadi, syaratnya apa? Untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Itu yang berhak siapa? Penguasa kaum muslimin. Intinya itu imam kaum muslimin, bukan perorangan, bukan pimpinan jamaah, bukan pimpinan jaringan ya. Ini ya, ini kalau ada orang yang memahami itu seperti itu masalah ya. Jadi berdalil dengan dalil itu untuk jamaahnya ini masalah ya. Ya, jadi membawa dalil tidak pada ini dosanya juga besar, sangat besar sekali. Ya, itu ya hadis yang ke-14. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-15. Ya. Sebentar ya. Materinya.
Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Ya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon, maka hendaklah dia berkata yang baik, auliyasmut, atau lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Ya, faedah yang pertama dari hadis ini yaitu Islam itu senantiasa mengajak ya kepada segala sesuatu yang mendatangkan ya kecintaan dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat. Ya, di antara individu dan masyarakat Islam. Yaitu dengan mengajak kepada akhlak yang mulia dan menjauhi ya perbuatan yang tercela. Islam itu senantiasa mengajak ya kepada sesuatu yang mendatangkan kecintaan dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat Islam, dan menganjurkan untuk berakhlak mulia dan menjauhi perbuatan tercela. Ini faedah yang pertama, itu Islam. Ya. Itulah Islam. Ngajak kepada apa? Kasih sayang, ngajak kepada sesuatu yang menimbulkan kecintaan, persaudaraan. Ya, seperti hadis yang sebelumnya, hadis ke-13 gimana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kemarin kita telah belajar itu. Ya, kasih sayang enggak ini sesama muslim? Ya. Ya, orang yang betul-betul melaksanakan adab-adab Islam. Ya, membungkus ilmunya, akidahnya, ibadahnya dengan akhlak dan adab, akan menimbulkan banyak kecintaan dan persaudaraan serta kasih sayang di antara individu-individu dan masyarakat. Ya. Ya, contohnya tadi ya. Ya. Contohnya tadi di masyarakat tidak mudah bullying ya tadi ya. Tidak mudah memvonis tadi, senantiasa memberikan undur. Ini akan menimbulkan kasih sayang, menimbulkan kecintaan. Dia hayin,
lain, ya, qorib, sahel, hayin itu tidak terlalu jaga image. Ya, bosone apa? Iku adigang adigong adi guna, sopo aku sopo kowe. Dia memiliki tingkatan strata sosial tinggi, jabatan tinggi. Ini ya memandang rendah yang lain. Ini bukan akhlak Islam. Lain kalau ngomong cetus, ya dia tidak lembut dengan sesama muslim. Terus qorib, dia tidak dekat dengan kaum muslimin yang lain. Ya, kalau dekat ini akhlak Islam, qorib ini akhlak Islam, layin ini lembut ini akhlak Islam. Ya, hayin ini akhlak Islam. Sahel gampang menghutangi, gampang ya membeli, gampang menawar, gampang dalam bantu. Jadi orang yang gampang, ya, tidak mempersulit kaum muslimin. Kalau bisa sulit, mengapa dibuat mudah? Jangan gitu prinsipnya. Ya. Ini tidak menimbulkan kecintaan, dibuat prosedur-prosedur mubeng-mubeng. Ya. Bahkan kita untuk menemui kita aja, tadi orang nggak hayin, sulit. Ya. Ya, ketika saudara semuslim itu, ya dia kenal kita, saudara kita, ya menerima WA, chat itu dimudahkan dijawab, direspon ketika telepon. Ya kalau benar-benar nggak bisa ya nanti diberi udzur, minta udzur. Mau ke rumah kita bertamu aja sulit ini, menempuh berbagai prosedur. Ya, Nabi nggak gitu ya. Nabi ditemui siapapun bisa. Ya, silahkan. Dan nanti ini menimbulkan kecintaan kaum muslimin di antara individu-individu. Open, jangan open, wis penak. Atine dibuka, ora angkuh, ora sombong, ora sapa aku kowe. Penak, ati plong, pikiran plong. Ya, merasa tidak unggul dari yang lain, tawadhu. Itu enak hidup itu. Ora gengsi banget gitu loh orangnya. Ayin itu ora gak gengsian itu. Ya. Enak. Makan ya seger. Bergaul ya senyum ya iso los itu ya. Inilah akhlak seorang muslim. Bukannya kehormatan atau wibawa kita akan jatuh selama kita tidak melakukan perbuatan rendahan. Wibawa, ya, muru'ah, martabat itu sesuai amalan kita, bukan dibuat-buat. Ya. Walaupun kita dekat dengan kaum muslimin teman-teman, ketika itu maka Allah akan mendatangkan wibawa kepada kita. Ya, bukan terlalu jaga image. Ya, ini bukan sikap ya seorang muslim yang memiliki akhlak mulia. Ya. Kemudian ya, yang faedah yang kedua, wajibnya menjaga lisan. Apa? Wajibnya menjaga lisan. Mulutmu harimaumu itu ya. Ya. Jadi ini hati-hati ibu-ibu juga ya. Orang ini banyak gini loh. Yang jadi fitnah itu seringnya gini. Dia merasa tidak buat fitnah, dia merasa tidak mengadu domba, tapi sebenarnya perbuatannya mencerminkan itu. Karena dia saking seringnya melakukan, bahasanya ngudoroso berlebihan. Kalau bahasa Jawa ngomong ke A, B, C, ngomongkan dengan yang benci si A. Jadi secara tidak sengaja dia mengadu, ya, adu domba. Padahal niatnya enggak. Terus melakukan begini, ngudoroso sono, ngudoroso sini. Ini yang berbahaya ya. Ngudoroso itu bahasa Indonesia apa? Curhat sana, curhat sini. Sehingga yang dicurhati terdarullah orang yang membenci si A, tambah kebenciannya. Nah, secara tidak langsung orang yang curhat tadi mengadu domba lisannya. Dan orang seperti ini di tengah
pergaulan kaum muslimin itu berat untuk digauli. Wedi lah aku nek ngomong salah ngomong kambi si A misalkan. Ya. Engko disampaikan ke si B si C, maka diam, temannya pada diam. Ini salah satu contohnya. Perbuatan lisan itu berbahaya jika tidak sesuai dengan syariat Islam. Jika melampaui batas, ini akan menimbulkan konflik yang besar gara-gara apa? Lisan. Maka di hadis ini apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Ini amalan yang besar. Kenapa amalan yang besar? Dia digandengkan, ya, disambung dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Suatu amalan yang digandengkan, disambung, ya, dengan amalan keimanan, maka ini menunjukkan amalan yang digandengkan tersebut amalan yang besar. Apa? Menjaga berkata baik atau menjaga lisan dengan diam. Sama panjenengan juga wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kita disuruh beribadah kepada Allah dan menjauhi syirik. Dan wa bil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan amalan berbakti kepada kedua orang tua ini digandengkan dengan keimanan dan tauhid, maka amalan yang digandengkan tadi besar, agung. Ini juga sama, menjaga lisan. Di dalam surat Al-Hujurat ayat berapa? 12. Gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu istinabu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh dhon ismun. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akihi mayitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, yang diseru siapa? Orang-orang yang beriman. Ya. Jauhilah oleh kalian apa? Kebanyakan dari prasangka. Ya. Banyak berprasangka buruk. Ya. Inna ba'dadh ismun. Sesungguhnya sebagian dari dzon itu apa? Dosa. Wala tajassasu apa? Janganlah mencari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'duhu ba'dun, dan jangan saling menggunjing apa? Menggunjing di antara satu dengan yang lainnya, sebagian yang lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah kalian senang? Ya, salah seorang dari kalian itu senang memakan bangkai saudara kalian sendiri, tentulah jijik. Kemudian bertobatlah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Ya. Dari ayat ini menyatakan bahwasanya prasangka itu dosa. Jadi lisan tadi dari prasangka. Apa? Lisan tadi dari prasangka. Sebagian prasangka itu dosa. Kemudian perintahnya wala tajassus. Apa tajassus? Ya, kalau kita itu sudah prasangka, gething, iri, dengki, biasanya kayak golek kesalahan. Biasanya kalau kita sudah iri, punya penyakit hati, ya, lalu mencari kesalahan saudaranya. Dan perintahnya jalan menggunjing satu dengan yang lainnya, atau menggibahi saudaranya, meskipun itu kenyataannya seperti itu.
ya tutupi saja, karena itu fatal akibatnya. Kita juga nanti mau jadi orang bangkrut. Bangkrut itu apa? Nanti dosa kita pahala kita untuk menebus itu semuanya. Jika tidak cukup, maka dosanya orang yang kita gibahi diberikan pada kita. Berat nggak itu? Berat. Mudorosolah yang baik, curhatlah yang baik. Dan ketika orang menggibah itu, Allah juga akan membalasnya. Balasannya gimana? Allah juga akan membuka aibnya meskipun dia duduk manis di dalam rumahnya. Ketika seseorang senang gibah, buka aibnya orang lain, Allah akan membalasnya. Orang yang menjatuhkan kehormatan orang lain tersebut dengan juga sama, membuka aibnya meskipun dia duduk manis di dalam rumahnya. Salinglah menutup aib saudaranya, salinglah. Ketika teman kita itu sifatnya culas, culas itu ngerti dewi lah, itu dihadapi satu dengan ikhlas dan sabar. Terus jangan terlalu dekat dengan dia. Kita berat menghadapi orang seperti itu dan banyak meminta pertolongan Allah. Ini menjaga lisan. Orang yang nggak bisa menjaga lisannya akan menimbulkan banyak kemadorotan. Saudara-saudaraku semuanya, Kemudian faedah yang ketiga, wajibnya memuliakan tetangga, bahkan untuk menempati suatu tempat tinggal kita melihat tetangga kita. Ketika punya tetangga itu kita diwajibkan memuliakannya. Tetangga, terutama tetangga yang memiliki hubungan kerabat, terutama tetangga yang memiliki hubungan kerabat. Orang dahulu zamannya Nabi, para sahabat merasa bahwasanya hartanya itu, dinar dirhamnya itu seakan-akan bisa diberikan menjadi haknya tetangga. Dan sekarang orang yang hidup kaum muslimin zaman sekarang menganggap hartanya itu lebih berharga dari tetangganya yang baik. Maka falyukrim tho'ifah, ini digandengkan dengan keimanan pada Allah. Jadi tetangga itu kedudukannya mulia nggak di hadapan Allah? Mulia. Jangan sampai kita makan kenyang, tetangga kita kelaparan. Ini yang diperintahkan Islam. Kita memperhatikan, tentu saja orang itu memiliki kehormatan dan martabat. Dibantu langsung itu kadang nggak mau. Tetangga itu kasih makanan langsung ataupun bantuan langsung. Satu, tidak mendidik, nomor dua, tidak mau. Maka kita kalau sedekah itu memberikan dengan yang cara-cara yang indah. Mungkin diberikan kesempatan-kesempatan berupa pekerjaan, atau ketika membantu langsung itu dengan tanpa menjatuhkan kehormatannya, dengan cara-cara yang bagus supaya tetangganya nggak kelaparan. Jenengan melihat tetangga dia tidak mampu, kemudian untuk makan aja Senin Kemis dia terjatuh di dalam urusan keluarganya, ada yang sakit, ada yang cuek kayak gitu, banyak. Dipinjami mobil atau sepeda motor untuk mengantar ke rumah sakit atau aja, itu alasan 1000 kali. Bahkan kehilangan 1 liter bensin aja berat, padahal kita orang yang mampu. Sebelum kita membantu
ketika kita sudah membantu keluarga kita. Lebih-lebih itu tetangga yang ada hubungan kerabat. Meskipun ya ini jangan dibawa kita pernah disakiti hati kita, dia ya orang yang sering mendolimi kita, itu sudah diabaikan saja. Ya, kita melakukannya karena Allah, jangan dendam, maafkanlah hal-hal kecil seperti itu. Kadang kan orang itu ketika didolimi itu ingat terus, ya dieling-eling terus, ya toh. Tetangga mendolimi 2 kali, ingat terus selama hidup. Kita ratusan kali mendolimi tetangga nggak inget. Nah ini biasanya wong gelem nyentrok ora gelem dicentrok ya. Menangan itu sebenarnya. Ya, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Ya, kalau tetangganya ya jangan sampai tetangga kita kelaparan. Ya, kemudian ya sering-sering bagi-bagi makanan. Ya, kalau nyayur gudeg atau nyayur sop atau nyayur apa, banyakin kuahnya, bisa dibagi-bagi. Nah, kan semakin mendekatkan. Kalau orang Jawa itu senangannya begitu, terteran makanan. Itu hal baik. Ya nggak harus sayur apa ya, makanan apa saja. Jangan lupa, ya ini termasuk adab. Kita kelihatan ya keluar kota, piknik atau acara keluarga. Oh, piknik ke Tawangmangu atau piknik ke Malang atau kemana ya. Itu tetangga itu kan biasanya dipamiti, ya ngandi kok nanti tidak di rumah sehari semalam. Itu biasanya kok tetangga kan ngerti. Ya adab yang baik ya kita sisihkan uang ketang 50.000, 100.000 kalau mampu ya. Ketika itu kan orang piknik, orang berpergian itu biasanya kan ada anggaran. Orang mepet biasanya anggarannya. Ya dibelikan salak untuk oleh-oleh atau apa, gue tetangga nih, tidak harus mewah-mewah. Ya, ini untuk menambah kedekatan, memuliakan ini namanya juga. Ya ini bentuk memuliakan dengan berbuat ihsan. Ya kita kalau ya tidak mampu materi ya membantu ketika tetangga butuh tangga kita pinjami. Butuh apa kita mampu tenaga kita bantu. Ya. Enrengan apa tadi? Enrengan dengan tetangga kita. Terus ya jangan menimbulkan gangguan untuk tetangga. Ya. Ya sampai Nabi beliau bersabda, ya wallahi la tidak, demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Dan sahabat bertanya, siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah? Man lam ya'man ya jaruhu ya bi bawa'iqah ya. Orang yang tetangganya itu tidak aman dari gangguannya. Jadi dia tidak sempurna keimanannya ya. Man la ya'man jaruhu ya bawa'iqah. Orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Yes. Gangguan itu banyak loh ya. Dari lisannya nggak mengenakan, nek kumpulan ya pas kumpulan di RT RW itu ya mendolimi dari lisannya, nggak enak. Dari perbuatannya ya mengganggu, sering mengganggu tangga ya, termasuk membunyikan suara yang keras serta tetangganya terganggu ketika istirahat, itu mengganggu gak? Ganggu itu. Dan dosa itu dosa. Contoh, kita memiliki tanaman, benar itu tanaman kita, tetapi tanaman tersebut basa Jawane manglo, condong ke sisi rumah tetangga kita sampai memecahkan genting. Ini juga mengganggu. Bahkan kita merasa nggak salah itu kadang. Tanduran ini luwih dhisik saka omahmu. Itu wis menangan itu. Ya tanaman ini lebih dahulu dari rumahmu. Suang menangan ya.
Ya, contohnya ya kalau tetangga kita bikin rumah di dekat pekarangan kita, ya kita melihat tanaman kita ya. Oh, ada bambu ya di dekat batas itu ya. Ya kita tebang aja. Nah, kalau dibuat misalkan di sini ya pekarangan kita ada bambu di perbatasan dengan tetangga kita, ya, dekatnya dibuat rumah. Bambu ini akan mengganggu biasanya. Kalau enggak ngebrui gendeng, daun-daunnya ini loh, mesake sing nyapu. Ya kasihan yang nyapu daun-daunnya ini ya. Tetangga kita itu jadi olahraga terus. Kadang-kadang kita memiliki pohon yang berbuah, ya durian misalkan ya, di atas gentengnya, ya nanamnya di dekat pagar kita, tapi condongnya ke arah rumahnya tetangga kita. Lah kalau panen, kalau durian itu kan biasanya jatuh, memburui gentengnya tetangga, pecah. Ini juga mengganggu hal seperti ini. Contoh hal mengganggu yang lain, kita parkir menghalangi parkir mobil atau parkir apa tetangga kita untuk keluar rumah. Ini juga sama. Dan ini banyak terjadi kalau di lingkup bukan perkampungan. Nah, kampungnya rumahnya luas-luas. Di perumahan ini juga ini sering terjadi. Kita punya garasi, ya sering parkir di luar dan ganggu. Ini namanya apa? Ya salah satu cabang keimanan apa? Menghilangkan gangguan dari jalan. Dan yang kita ganggu siapa? Tetangga kita sendiri. Ya, marilah kita orang yang beriman, orang yang tahu ilmu, belajar ilmu. Ya muliakanlah tetangga kita. Ya tetangga ini nanti juga jadi saksi kita di akhirat. Bumi, alam ini, apapun yang ada di sini jadi saksi perbuatan kita. Ya jangan sampai kita dituntut karena kedolimin kita. Saksi, nanti tetangga kita bersaksi di akhirat, dia mampu tapi aku tidak mampu, dia nggak mau bantu saya. Kalau sudah di yaumul jasa nanti, ya, maka muliakanlah tetanggamu. Ya. Yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat, wajibnya kita memuliakan tamu. Ya. Fal yukrim do'ifah, di memuliakan tamu. Ya. Ya. Bertamu itu sebaiknya tidak lebih dari 3 hari. Kalau kita bertamu, ya hendaknya dihindari waktu-waktu istirahat. Waktu qaulullah ya istirahat ya sebelum duhur atau sesudah duhur, kecuali ada kepentingan penting, atau setelah isya. Ya ini makruh ya, makruh. Kecuali ada kepentingan penting, kita rapat apa, ya ini boleh. Pengajian ya, boleh. Memuliakan tamu. Bagaimana ya memuliakan tamu? Tamu ini adalah digandengkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama tamu yang ada hubungannya dengan kekerabatan. Sedulur adoh-adoh kok ditoke dolannya mewek dewi. Ya, saudara sudah jauh-jauh bertamu ke rumah kita orang yang mampu, ya. Cuma kita biarkan. Dia meluangkan waktu meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan apa? Ya, bertamu ke rumah kita. Ini lebih dimuliakan lagi. Adakah orang seperti itu? Banyak. Saudara dekat, dia rumahnya jauh dari kita, datang dalam rangka menyambung silaturahim. Ya, kita biarkan saja. Ini bukan akhlak seorang muslim. Ya. Ya. Karena kita perhitungan, maneman, anggaraku kelong gitu. Maneman, ya nanti tabungan saya berkurang.
Padahal kalau kita tahu ya keutamaannya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa? Tentang keimanan pada Allah digandengkan dengan menjamu tamu. Kita punyanya apa? Ya kita untuk menjamu. Seperti salah seorang sahabat. Bahkan dia ditunjuk jadikan gubernur aja tidak mengambil harta kaum muslimin. Dia masih miskin, ditunjuk jadi ya pejabat. Ya waktu itu di zamannya ya Pak Khalifah nih. Dia sahabat tersebut ya punya rumah biasa. Ada sahabat yang lain bertamu ya ke rumahnya. Dia memiliki harta yang pas-pasan, hartanya dibagi-bagikan, ya. Diberi harta oleh Umar dibagi-bagikan. Ketika itu sahabat bertamu ke rumahnya, dia memiliki makanan hanya cukup dimakan anak istrinya. Makanan tersebut dijamukan untuk tamunya, anak istrinya sampai disuruh apa? Mengetuk piring. Nutui piring, membunyikan piring atau perkakas yang lain supaya tamunya biar mengira dia apa? Makan keluarganya. Tingkatan keimanannya sampai seperti itu karena dia tahu keutamaan menjamu tamu. Ini sebagian menjamu. Ya kalau kita mampunya apa? Punya teh hangat, ringan. Kalau ada makan besar ya kasih makan besar. Ya. Ini ya. Saya itu setiap bertamu ke rumah teman ataupun saudara, saya itu sampai nggak enak sendiri ya. Tapi saya tahu dia berusaha, dia tahu ilmu masalahnya. Ya, kepengen memuliakan saya. Ya, adanya apa dikeluarkan. Ya, salah satu itu tuh ya menyambut tamu, disambut dengan senyuman, disambut dengan ya hal-hal yang baik. Itu tamu, lebih tamu orang yang soleh, orang yang solehah. Kita menyambutnya dengan baik. Kalau tidak bisa kita menjamunya di rumah ya di luar rumah, di warung atau di masjid atau di mana kita temui. Kadang kan kita punya masalah ya, tidak kepengen diketahui urusan kita di rumah dan itu hak kita. Hak kita. Ayo kumpul di warung aja, ya jamu di warung. Kita ketemu di masjid dekat rumah saya aja. Itu ada orang seperti itu. Tapi lebih baik diterima di rumah jika kondusif. Kan kadang orang punya anak kecil banyak, pas menerima kan ya repot. Urusannya jadi nggak fokus sama tamunya. Ya fokus ngomong anak. Ya itu ya. Ya mungkin alasan itu seperti itu. Ataupun masih jadi satu dengan orang tuanya. Ya dia nggak enak sama orang tuanya atau mertuanya. Ini tamu. Maka ya kita punya hak untuk menerima. Tapi juga tetap tidak. Ya kita memuliakan tamu kita tersebut. Ya, jadi ingat memuliakan tamu bagian dari adab yang besar, adab kaum mukminin. Ya, jangan sampai tamu kita itu dibiarkan. Ya, kita diberi tamu kita sibuk dengan HP. Tamu kita kepentingannya nggak sampai selesai. Nah, kita sibuk dengan HP. Kalaupun kita mengangkat telepon, saya itu minta izin ke tamu kita. Maaf ya, tak angkat telepon dulu. Kita itu seringnya gitu. Sekarang ini kadang tidak sadar ya, kita ngobrol dengan teman, rapat, ada tamu. Ini kalau teman kita ngomong kita dengarkan, kita pandang matanya, kita dengarkan. Ini sopan santun, terutama orang Jawa itu kalau temannya ngomong itu sopan, dengerin gitu. Ya nanti kita ini namanya tidak dianggap menyepelekan. Ini masalah. Kalau kita gunakan tidak pada tempat, jangan ngomongan. Ya, ketika seorang pimpinan perusahaan atau pimpinan instansi ngajak ngomong anak buahnya gini. Ya ketika ditanya dia menjawab dengan mainan HP. Ini bukan, dia tidak dalam keadaan penting mainan HP ini ya. Maka ini bukan adab yang baik. Ya. Jadi maka marilah ketika dalam satu hadis ini mengajak ke adab-adab seperti ini kita hendaknya merenungkan.
Ya, kita sudah belajar akidah. Implementasi dari akidah kita itu apa? Ya dengan akhlak tadi. Menghiasi amal ibadah kita dengan akhlak. Maka ini akan jadi baik. Dan mbah-mbah kita, orang tua kita sudah mengajarkannya. Ya, dalam tata krama dan yang lain. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu bagian dari syariat. Taunya bagian dari kebiasaan tata krama. Padahal itu mulia kalau kita bisa merenungi ya di dalam Islam. Bahkan sambatan panen itu aja ada bawon ya. Apa bawon? Ya bawon itu kalau dulu itu kayak ya nek upah itu ya mirip upah tapi itu sebagai penghormatan. Nek ngewangi aku tak kayak semene gitu ya. Mirip upah ya. Mirip upah. Kadang dikasih uang masih dikasih apa? Panenannya itu ya kacang atau padi atau apa. Ini bagian adab juga. Sesuk genten gen iso ngewangi aku genti. Ini suatu ya caranya apa ya? Caranya itu gentenan, wah gantian dalam kerja baktinya. Ini sudah mulai menghilang. Adab-adab seperti ini. Ya. Ya, karena apa? Modernisasi. Ada traktor. Ya. Tapi kita ambil filosofinya aja, ambil orang-orang terdahulu ini ya. Ya, adabnya luar biasa. Bahkan makanan saja, makanan kemarin sampai paginya masih dimakan. Karena apa? Biar tidak mubazir. Adab. Ya. Sing pernah ngalami mayu sinten iki? Sego wayu dimakan pakai sambal atau apa? Ya, nasinya bukan nasi putih aja, biasanya diwul. Masaknya siang, besok pagi dimakan untuk sarapan. Sering itu, orang dahulu biasanya gitu sampai. Makanya punya anak berapapun barokah. Kenapa? Tidak memubazirkan harta. Makan ayam, makan apa itu mewah dulu ya. Sekarang enggak. Ya, tapi ya dulu anaknya banyak bisa jadi semua. Karena apa? Itu tadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya orang yang belajar ilmu agama hendaklah lebih bersyukur lagi. Karena tahu, lebih tahu ya, menggunakan air, menggunakan apa. Adab-adab ini penting sekali ya. Ya, menjamu tamu ini. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Ya ini sudah zuhur ya. Ya sudah masuk zuhur. Ya semoga dari dua hadis ini dapat kita simpulkan. Islam ini menganjurkan kepada akhlak yang mulia. Jangan tinggalkan hal-hal tersebut. Hiasi ilmu Anda, hiasi ibadah Anda dengan akhlak yang mulia tersebut, maka akan timbul kasih sayang. Ya, timbul rasa cinta di antara sesama muslim dan kita menjadi kaum muslimin yang kuat serta bersaudara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah? Atau ada pertanyaan? Silahkan.